Sebuah partai politik yang puluhan tahun dibangun dan dibina, dengan segala dinamika dan pasang surutnya, tiba-tiba dengan kekuatan uang dan kekuasaan bisa direbut dan diambil alih begitu saja. Kalau ini terjadi, negara kita seperti hidup di hutan rimba. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Salah benar nomor 2. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian. No justice, no peace. Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Saya juga punya keyakinan bahwa nama Menko Polhukam Profesor Mahfud dan Menkumham Yasona Lauli, demikian juga nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat. Dari segi logika dan akal sehat, dari laporan dan kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Muldoko, nyata sekali gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal. Para pelaku gerakan mengatakan bahwa partai kita dalam keadaan hancur lebur. Mana ada orang yang mau mengambil alih Partai Demokrat jika memang kondisi partai kita benar-benar hancur lebur. Jangan mau kita diperdaya dan ditipu oleh akal busuk mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Keluarga besar Partai Demokrat yang saya cintai, berikut ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Penting karena berkaitan dengan kedaulatan dan kehormatan partai, serta menyangkut eksistensi dan keberlanjutan kepemimpinan partai kita. Awal tahun 2021 ini, tepat partai kita berusia 20 tahun, kita kembali menghadapi ujian dan cobaan sejarah. Ketika kita semua tengah berjuang sekuat tenaga untuk masa depan partai yang cerah, perjuangan yang damai, konstitusional dan tidak berniat jahat, dan ketika di bawah kepemimpinan AHY, dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat, bagi halilintar di siang bolong, ada gerakan dan permufakatan jahat untuk merusak Partai Demokrat. Saya yakin saudara semua telah mendengarnya. Ada gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Selanjutnya kita sebut GPK-PD yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah, kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah. Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk
diperjualbelikan. Meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda, berapapun besarnya. Saudara-saudara, kalau GPKPD tersebut berhasil, bukan hanya ketua umum dan jajaran pengurus pusat yang akan diambil alih dan digantikan oleh orang luar, serta kader dan mantan kader yang bermasalah. Pada gilirannya, keseluruhan pengurus Partai Demokrat di seluruh tanah air juga akan diobrak-abrik. Kalau mereka ternyata bisa mengganti ketua umum Partai Demokrat, maka dengan cepat dan mudahnya mereka akan bisa mengganti ketua DPD dan ketua DPC, bahkan hingga kepengurusan di tingkat ranting dan di tingkat anak ranting. Akan mudah pula mereka melakukan PAW anggota legislatif, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan selera dan keinginan para pelaku gerakan itu. Saya tidak percaya kalau orang luar yang hendak mendongkel kepemimpinan partai kita itu, yang kebetulan seorang pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, sungguh mencintai partai kita. Saya juga tidak yakin orang luar itu mau berkorban dan berjuang demi kita semua, karena tidak ada darahnya, tidak ada keringatnya, tidak ada jasanya, dan tidak ada pula pengorbanannya. Yang dia inginkan hanyalah kekuasaan semata. Kekuasaan yang hendak diperoleh dengan mudah dan cepat, meskipun tidak bermoral, tidak halal, dan nista. Kekuasaan yang hendak dipergunakan untuk maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Kalau itu terjadi, gelaplah bumi Indonesia tercinta. Kalau gerakan jahat ini terbiarkan atau dibiarkan, keadilan, etika dan aturan main, serta demokrasi kita berada dalam krisis besar. Krisis besar karena sebuah partai politik yang puluhan tahun dibangun dan dibina, dengan segala dinamika dan pasang surutnya, tiba-tiba dengan kekuatan uang dan kekuasaan bisa direbut dan diambil alih begitu saja. Kalau ini terjadi, negara kita seperti hidup di hutan rimba. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Salah benar nomor 2. Hal begitu tentu sangat mencederai rasa keadilan. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian. No justice, no peace. Ketika saya mengemban amanah memimpin Indonesia dulu, saya sungguh menghormati kedaulatan dan kemandirian partai politik. Bukan hanya partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan, tetapi termasuk partai-partai yang beroposisi. Saya bukan hanya menghormati partainya, tetapi juga menghormati pemimpin-pemimpinnya. Saya menyadari bahwa partai politik sebagai elemen penting dalam demokrasi dan kehidupan bernegara perlu dihormati kedaulatan dan kemandiriannya, dan tidak sepatutnya diintervensi oleh pihak manapun dari luar partai. Para kader, menghadapi dan merespon gerakan yang ingin merusak partai kita itu, saya bersyukur dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Umum AHY beserta jajaran pengurus pusat atas kecepatan, ketegasan, dan keberaniannya untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan Demokrat. Saya juga bangga dan berterima kasih kepada para ketua DPD dan ketua DPC, dan hakikatnya seluruh kader Demokrat yang dengan cepat menyampaikan perlawanannya terhadap GPKPD tersebut. Dalam waktu yang cepat pula, secara resmi, para ketua DPD dan ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah mengirimkan pernyataan kesetiaan dan dukungannya kepada Ketua Umum AHY. Saya juga membenarkan
ketika dengan penuh rasa hormat Ketua Umum AHY mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi karena ada pelibatan pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengan beliau, serta disebutkannya sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai ikut mendukung GPKPD tersebut. Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi. Dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik. Secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut. Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Sementara itu, saya juga punya keyakinan bahwa nama Menko Polhukam Profesor Mahfud dan Menkumham Yasona Lawli juga dicatut namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya. Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menau, dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat. Namun, saya juga membenarkan pernyataan Partai Demokrat yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Setelah Mensesnek menyampaikan pernyataan bahwa GPKPD hanya merupakan persoalan internal Partai Demokrat. Dari segi logika dan akal sehat, dari laporan dan kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Muldoko, nyata sekali gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal, tetapi ada pelibatan unsur eksternal. Dan unsur eksternal itu paling tidak adalah seorang pejabat penting di pemerintahan. Persoalannya, para kader, apakah dengan telah berhasil diungkapnya gerakan buruk itu, kemudian para pelaku GPKPD itu menghentikan gerakannya? Ternyata tidak. Saya telah mendapatkan laporan resmi dari pimpinan partai dan juga mendapatkan informasi dari daerah bahwa segelintir kader dan mantan kader pelaku GPKPD itu masih bergerak di lapangan, sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan. Berarti gerakan ini masih ada. Yang disasar bukan lagi para ketua DPD ataupun ketua DPC, tetapi siapapun yang mau diiming-imingi sejumlah imbalan dan janji-janji yang menggiurkan. Sangat mungkin para pelaku gerakan itu menghasut dan mengadu domba antara pimpinan DPP Partai Demokrat dengan para ketua DPD dan ketua DPC. Dengan memainkan isu bahwa dalam musda dan musab mendatang mereka akan diganti, sesuatu yang tidak benar adanya. Sejumlah fitnah dan isu juga terus dihembuskan di daerah-daerah yang semuanya tidak benar. Dan pada saatnya akan dapat dijelaskan secara gamblang dan akuntabel. Ketika berbagai lembaga survei memotret elektabilitas Partai Demokrat yang terus meningkat saat ini, para pelaku gerakan mengatakan bahwa partai kita dalam keadaan hancur lebur. Mana ada orang yang mau mengambil alih Partai Demokrat jika memang kondisi partai kita benar-benar hancur lebur. Para kader di seluruh tanah air mesti sadar dan mengerti. Justru gerakan dan perilaku segelintir orang inilah yang bisa merusak dan menghancurkan partai kita. Jangan mau kita diperdaya dan ditipu
oleh akal busuk mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara, meskipun sejak Kongres Demokrat tahun 2020 yang lalu, saya tidak lagi aktif dalam kegiatan sehari-hari partai, namun kali ini menghadapi gerakan ini, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kecintaan yang mendalam terhadap Partai Demokrat, meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua. Saya akan berjuang bersama pimpinan partai dan seluruh kader partai dimanapun saudara berada. Gerakan liar ini tidak boleh kita biarkan. Mari kita cegah dan gagalkan aksi-aksi mereka. Meskipun mereka punya kekuatan uang, entah dari mana asalnya, atau memiliki kekuatan politik yang membackup-nya, entah dari mana kekuatan itu, kita tidak boleh gentar. Jangan takut. Kita berada di jalan yang benar. Kita mempertahankan kedaulatan, kemandirian, dan kehormatan kita. Kita mempertahankan konstitusi partai AD dan ART Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh negara dan pemerintah melalui Kemenkumham. Di atas segalanya, kita mempertahankan hak dan rasa keadilan bagi seluruh keluarga besar Partai Demokrat. Hak dan keadilan untuk kita semua. Hak mulia yang semestinya mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari negara. Kalau segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan, mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya ada juga yang bertindak sebagai I.O., hadapi dengan sikap yang tegas. Usir orang-orang itu. Mintakan mereka berhenti merusak partai kita. Yang penting kita jangan melakukan tindakan yang melebihi kepatutannya. Misalnya, melakukan kekerasan atau main hakim sendiri. Banyak cara untuk mempertahankan kedaulatan partai tanpa melawan hukum yang berlaku. Dalam melawan kemungkaran, janganlah digunakan cara-cara yang sama mungkarnya.